warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar atau saya akan menjelaskan tentang aromaterapi. Jadi apa saja aromaterapi itu, bagaimana mekanismenya, kita akan bahas di sini. Sebelum kita membahas aromaterapi, jadi aromaterapi itu adalah bagian dari terapi komplementer. Nah, terapi komplementer itu apa sih? Nah, terapi ini adalah komplementer di sini itu adalah pendamping tambahan. Jadi diingat bukan pengganti ya, tapi lebih ke pendamping atau juga lebih ke tambahan ya, agar suatu pengobatan, suatu terapi itu menjadi lebih efektif. Jadi bukan pengganti sekali lagi. Nah, komplementer di sini adalah penggunaan terapi yang tradisional itu ke dalam yang sekarang dimasukkan ke dalam pengobatan modern. Dan sudah ada kebijakan-kebijakannya ya yang mengatur hal tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam bahasan aromaterapi. Jadi, aromaterapi ini adalah terapi komplementer dengan menggunakan minyak esensial dalam penyembuhan holistik untuk memperbaiki kesehatan dan kenyamanan emosional serta mengembalikan keseimbangan badan karena pakai aroma gitu ya. Nah, ini menurut Widyawati tahun 2022. Nah, menurut Herlina, ini adalah suatu metode non farmakologis karena dari bahan alam dan di sini ada seni dan pengetahuan menggunakan minyak tumbuhan esensial dalam terapi. Kemudian menurut Leonard tahun 2018 adalah cara pengobatan penyakit dengan menggunakan bau-bauan yang umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan serta bau harum, gurih, enak yang disebut dengan minyak atsiri. Itu adalah beberapa definisi tentang aromaterapi. Jadi memang aroma itu kan bau ya. Jadi lebih ke terapi dengan bau. Nah, ada beberapa jenis dari terapi komplementer itu ada dua, yaitu invasif dan non-invasif. Kalau invasif ini prinsipnya adalah menggunakan jarum dalam proses pengobatannya. Tapi kalau non-invasif di sini adalah tidak menggunakan jarum atau tidak melukai gitu ya. Non-invasif ada Reiki, Qigong, Tai Chi, Prana, terapi suara, kemudian itu yang terapi energi. Kemudian ada terapi biologis itu ada herbal, ada aroma yang termasuk dalam aromaterapi ini, terapi nutrisi, food combining ya, kombinasi makanan maksudnya ini. Terus terapi jus, ada terapi urin, ada hidroterapi kolon, dan terapi sentuhan modalitas. Ini adalah akupresur, pijat, itu adalah sentuhan. Refleksi, reiki, rolfing, dan terapi lainnya. Jadi di sini kita masuk dalam terapi biologis untuk aromaterapi ini, yaitu menggunakan aroma dari tumbuhan ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara penggunaan aromaterapi ini? Jadi pada dasarnya si aromaterapi ini bisa kita gunakan dengan inhalasi. Jadi kita menggunakan membau ya. Nah, di inhalasi ini di situ bisa menggunakan kapas yang kita bau gitu, bisa menggunakan stem atau pemanas, bisa menggunakan pengharum atau penyegar ruangan. Atau bisa dengan cara kita gunakan dengan pijat dengan adanya aroma. Terus bisa juga kita gunakan untuk berendam. Nah, kita bahas dulu tentang terapi aromaterapi dari mawar. Jadi kita bahas dari mekanisme kerja aromaterapi mawar yang pada dasarnya mekanisme kerjanya itu hampir sama ya. Jadi saat terapi minyak atsiri ini dihirup, maka molekul yang mudah menguap yang masuk ke dalam hidung kita itu akan membawa unsur aromatik yang terkandung di dalamnya seperti kalau pada mawar itu ada geranio L, linaloi, ke puncak hidung di mana silia-silia itu muncul dan dari reseptor sel-sel reseptor. Jadi dalam hidung kan ada silia-silia ya. Nah, apabila molekul-molekul itu menempel pada rambut-rambut di silia atau di dalam hidung kita, maka suatu pesan elektrokimia itu akan ditransmisikan melalui saluran olfaktori ke dalam sistem limbik dalam otak, sehingga akan merangsang memori di otak kita dan akan memberikan respon emosional.
Nah, salah satunya adalah hipotalamus yang di sini memiliki peran itu sebagai regulator memunculkan pesan yang harus disampaikan ke otak. Kemudian pesan yang diterima kemudian diubah menjadi tindakan yang senyawa elektrokimia yang menyebabkan perasaan tenang, rileks, serta dapat memperlancar aliran darah. Sehingga efeknya pada tekanan darah itu kalau untuk mawar itu akan turun. Itu ada eugenol karena ada eugenol, phenylephrine, alkohol, farnesol, nonil, saluran olfaktorik masuk ke sistem limbik, kemudian hipotalamus, kemudian saraf otonomaldehid. Kemudian ini ada tadi mekanisme aromaterapi masuk ke dalam silia-silia. Di sini banyak silia ditangkap oleh olfaktori, ada bulb, ada banyak olfaktoria yang sesuai, kemudian akan masuk ke dalam sistem limbik, kemudian akan masuk ke ada regulator masuk ke dalam otak kita, kemudian dia akan memberikan perintah berupa apa sesuai dengan aroma atau reaksi dari aroma yang diberikan. Kemudian daya kerja aromaterapi mawar di sini bekerja antara 20 menit sampai 2 jam setelah menghirupnya. Ya, jadi menurut Jailoni 2009, salah satu yang terbaik untuk menurunkan tekanan darah yaitu dengan cara aromaterapi melalui inhalasi dari dihirup aromanya. Nah, karena sensor indera penciuman pada manusia itu memiliki kepekaan yang tajam dan sensitif. Kemudian beberapa bahan kimia yang terkandung dalam minyak atsiri bunga mawar diantaranya ada sitral, ada citronellol, geraniol, linalol, nerol, eugenol, feniletil, alkohol, farnesol nonin. Itu adalah bahan-bahan yang ada pada aromaterapi mawar. Selanjutnya kita bahas tentang aromaterapi lavender. Kalau aromaterapi mawar tadi bagus untuk menurunkan tekanan darah, sekarang kita bahas aromaterapi lavender yang biasanya digunakan untuk relaksasi. Nah, berikut adalah kandungan-kandungannya dari aromaterapi lavender tersebut. Nah, kandungan dari aroma lavender di sini ada lavender angustifolia. Jadi menurut Zetira 2017, dalam 100 gram bunga lavender itu banyak mengandung berbagai macam bahan-bahan di sini, dan kandungan utama dari lavender ini adalah angustifolia atau linalilacetat dan linalool. Nah, bagaimana mekanisme dari aromaterapi lavender ini? Jadi hampir sama sebenarnya dengan aromaterapi dari mawar tadi ya. Jadi dia nanti si aroma lavender ini ada efek sedatifnya menenangkan sehingga ketika dihirup sehingga ini saat menghirup dari aromaterapi ini. Jadi yang dikeluarkan merangsang reseptor pada silia olfaktorius itu terletak di epitel olfaktorius untuk mentransmisikan aroma ke bulbusol faktorius melalui saraf penciuman. Kemudian masuk ke limbik ya. Dan di sini sistem limbik itu menerima semua informasi. Kemudian dari sistem limbik ini dapat menerima semua informasi dari pendengaran, visual, penciuman ya. Jadi dari situ makanya dari hipno itu juga menggunakan sistem limbik sebenarnya ya. Nah, di sini letaknya itu pada bawah korteks cerebri ya. Jadi di dalam di otak di korteks cerebri. Kemudian bagian luar tentunya korteks ya. Nah, ini menangani bau adalah amigdala dan hipokampu. Itu adalah bagian dari sistem limbik yang kaitannya dengan tadi informasi dari sistem penciuman. Lah, amigdala ini adalah pusat emosi dan terlibat dalam memori. Makanya di sini termasuk aroma yang dihasilkan oleh lavender tersebut. Nah, kemudian dari hipotalamus sebagai pengatur bau itu dibawa ke otak kecil. Nah, ini untuk memberikan efek ya, salah satunya dari lavender itu menenangkan. Kemudian manfaat aromaterapi lavender.
Jadi banyak memiliki manfaat ini aromaterapi lavender ini radang tenggorokan. Biasanya lebam-lebam gitu juga bagus ini. Terus kemudian sebagai obat tidur, aroma yang nyaman untuk bayi karena rileks dan sebagai daya tahan tubuh. Jadi saya tuh kalau pakai lavender ini seringnya yang paling habis itu lavender. Cara pemberian aromaterapi lavender di sini yang efektif adalah dilakukan dengan cara menghirup. Kemudian kalau diteteskan ke dalam diffuser, ini bisa dicampurkan dengan 5:100. Jadi 5 tetes dengan 100 air, kemudian kita diffuser. Nah, kalau kita menggunakan diffuser ini bisa kita nyalakan selama 15 menit dengan luas ruangannya kurang dari 102 ya. Dan lavender ini akan lebih efektif diberikan selama 7 hari. Kita lanjut ke minyak peppermint. Nah, peppermint ini yang biasanya dari mint ya, daun mint atau minyak mint yang biasanya kita dalam teh gitu kan ada rasa mint-mintnya ya. Nah, ini adalah jenis carmine oil yang berasal dari tanaman Mentha arvensis. Kemudian spearmint oil yang berasal dari tanaman Mentha spicata dan juga peppermint oil yang berasal dari Mentha pepirita. Nah, jenis tanaman Mentha arvenis dan Mentha pepirita ini dikenal dengan kandungan mentolnya yang tinggi pada suhu dingin dan dapat membeku. Oleh karena itu, minyak jenis ini dapat digunakan sebagai sumber isolasi mentol yang diproses dengan cara pendinginan. Tanaman peppermint di sini secara komersial ditanam di daerah Eurasia, Australia, dan Afrika Selatan karena dia itu tumbuh pada ketinggian 4.000 sampai 7.000 kaki di atas permukaan laut ya. Nah, suhu yang dibutuhkan itu adalah 16 sampai 23 derajat Celcius. Nah, kalau di persebaran di Indonesia itu terdapat di Jawa Barat, terutama daerah Kabupaten Cianjur, Bandung, dan Garut. Nah, Mentha pepirita L ini menghasilkan minyak asiri berkualitas. Jadi tanaman ini harus dirawat secara intensif dan kompetisi dengan gulma itu pengganggu tergolong tinggi. Idealnya penanaman meta dengan mulsa plastik untuk minimalisir hal tersebut. Jadi secara umum budidaya menta di Indonesia masih terkendala oleh singkatnya mendapat sinar matahari sehingga sulit berbunga ya. Nah, ini tanaman menta atau biasa juga disebut mint ini membutuhkan sinar matahari sebanyak 14 sampai 16 jam. Nah, kalau di Indonesia itu adalah mataharinya 12 jam per hari. Sehingga tanaman menta ini diperbanyak dengan batang yang tumbuh dalam tanah, stek batang atau stek pucuk batang yang belum bertunas dipotong sepanjang 10 sampai 20 cm dan dapat langsung ditanam di lapangan. Ini untuk Mentha pepileta L atau peppermint ini disebut daun mint biasanya, jenis tamannya perdu dan diidentifikasi dengan daunnya yang bergerigi dan bunga-bunganya yang berkisar dari merah muda hingga ungu muda ya, tumbuh dalam bentuk kerucut. Di samping minyak atsiri, daun mint mengandung saponin, flavonoida dan polyphenol. Nah, ini adalah jenisnya. Dia masuk kerajaan apa, divisi apa, kelas apa, ordo, famili, genus, dan spesiesnya. Nah, produksi minyak peppermint ini yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa mendapatkan sinar matahari yang optimal 16 jam. Tumbuh dengan suhu di bawah 24 derajat Celcius dan pemotongan di sini pucuk atau bunga, pemotongannya pada pucuk atau bunga dan 99% itu minyak dihasilkan dari daun. Kemudian daun tidak boleh memiliki gejala serangan hama ya atau penyakit, tidak memiliki residu tanah, sisa tanahnya nggak ada, luas daun besar dan struktur daun normal. Dan warnanya harapannya adalah hijau segar. Waktu panen pagi hari bagusnya dan pengeringan dilakukan selama 3 hari. Nah, kemudian diisolasi, didestilasi air, uap air, kemudian uap tekanan rendah, dan kemudian ekstraksi pelarut. Sehingga nanti dilakukan analisis, ini ada warna minyak, bau minyak, berat jenis, dan indeks bias. Nah, ini adalah contoh gambar penyulingan dari minyak peppermint. Mulai dipanaskan ya dalam air, kemudian dia nanti ini ada di stem ya.
Terus di sini ada tanaman aromatik, terus kemudian di stem lagi, kemudian di sini ada air dingin ya, dan di sini ada hot panasnya. Kemudian di sini ada water mix with essential, ini air dengan essential oilnya, dan ini adalah essential oilnya. Nah, ini adalah aromaterapi waternya. Nah, ini rangkaian destilasinya, contohnya. Nah, karakteristik minyak peppermint ini warna minyaknya kuning pucat sampai tidak berwarna, bau minyaknya mint, segar, menyengat, berat jenisnya 1,126 atau 25 derajat Celcius, dan indeks biasnya 20 derajat Celcius. Nah, ini komposisinya si minyak peppermint ini adalah ada mentol, menton, isomenton, limonena penipen pulegon ya. Jadi mentol itu adalah senyawa organik yang dibuat secara sintetis atau diperoleh dari karmin peppermint atau minyak mint lainnya. Dan mentol adalah lilin, bahan kristal jernih atau berwarna putih yang padat pada suhu kamar dan meleleh yaitu di sekitarnya. Nah, ini Mentha pepireta L di pasca panen. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pemanenan menta ini dilakukan ketika tanaman mulai berbunga sampai berbunga penuh. Kadar minyak tertinggi ini akan didapat ketika bunga mekar. Nah, cara manennya adalah memotong bahan rata dengan tanah. Selain waktu panen, faktor lain yang mempengaruhi rendemen minyak adalah cara pengeringan. Bagian yang dipanen dari tanaman menta adalah batang dan daun. Panen pertama kali dilakukan setelah tanaman 3-4 bulan atau setelah 50-75% berbunga. Sebelum disuling, daun dan batang dijemur dahulu di bawah sinar matahari selama 2 jam, idealnya pada pukul 8-10 pagi. Kemudian dijemur lagi di tempat teduh dan kering sehingga beratnya menjadi separuhnya. Nah, batang dan daun menta ini siap disuling untuk menghasilkan rendemen minyak sebanyak 0,2 sampai 0,6%. Perlu dipastikan agar daun menta itu tidak busuk karena akan sangat berpengaruh terhadap aroma minyak yang dihasilkan. Nah, manfaat minyak peppermint di sini sebagai antibakteri atau antiseptik karena dapat membunuh bakteri patogen melalui makanan. Kemudian bisa sebagai anti nyeri ya, dapat mengatasi masalah peradangan pada jaringan, anti mual muntah, memberikan sensasi rileks, tenang, dan menyegarkan sehingga mampu menurunkan rangsangan otonom dengan mengurangi produksi saliva dan reaksi mual. Bisa juga untuk kosmetik, campuran pasta gigi, sabun, sampo, pelembab kulit, dan parfum. Bahkan juga bisa digunakan sebagai industri makanan ya, sebagai penyedap, tambahan cita rasa misalkan teh mint dan lain-lain. Nah, ini selanjutnya adalah cendana atau sandalwood. Dan ini berasal dari kayu tanaman cendana yang punya efek stimulasi, efek relaksasi untuk mengatasi rasa cemas, tegang, dan ketakutan, maupun efek penenang yang membantu mengatasi masalah tidur. Itu adalah cendana. Kemudian jasmine di sini dari bunganya yang diambil untuk depresi juga, untuk mengatasi cemas juga, menyejukkan, meningkatkan kepekaan, kejernihan pikiran, ketenangan, menghangatkan emosi, dan membantu keteraturan sistem pernapasan. Nah, ini mawar berasal dari bunga dan kelopak bunganya, yang mana menyeimbangkan fungsi tubuh, membangkitkan semangat, memperbaiki suasana hati dengan relaksasi, menenangkan, antidepresan, dan bersifat sebagai antioksidan dan penguat jantung. Kalau ini lavender tadi, itu kan diambil dari bunga dan kelopak bunga, efeknya relaksasi maupun perangsang, menenangkan kecemasan dan depresi. Nah, ini kalau ini dari lemon ya, atau chamomile, di sini buat rileks dan menenangkan serta menangkal radikal bebas yang bisa menyebabkan penuaan. Clarisac bisa menenangkan dan untuk menguatkan serta membersihkan pikiran. Ada grapefruit, bisa digunakan untuk refreshing, detoksifikasi, pembersih, untuk melegakan saraf dan merilekskan otot. Kalau jeruk mandarin itu menenangkan, merilekskan, memberikan sensasi kedamaian dan bisa digunakan oleh anak-anak.
Jadi kebanyakan memang aromaterapi ini arahnya membuat tenang ya kebanyakan ya. Baik, terima kasih. Berikut adalah kita penjelasan tentang perkuliahan saya tentang aromaterapi. Selanjutnya akan kita dalami di dalam perkuliahan pertemuan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.